Pemirsa, hampir 4 bulan sudah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang belum juga menemukan titik terang pelakunya. Selain minim alat bukti, terungkap juga fakta adanya orang tak berkepentingan yang leluasa masuk ke TKP hingga mengaburkan petunjuk yang mengarah ke pelaku pembunuhan. Dan berikut penelusuran tim Delik RCTI. Hampir 4 bulan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang belum juga menemukan titik terang pelakunya. Kasus pembunuhan ini kini diambil alih penyidikannya oleh Polda Jabar. 2 Oktober lalu, makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 2 korban pembunuhan pada 18 Agustus 2021 dibongkar polisi. Pembongkaran dilakukan untuk keperluan otopsi ulang. Padahal sebelumnya polisi sudah pernah melakukan otopsi pada jenazah korban di hari yang sama ditemukan tewas. Lalu, mengapa hingga saat ini polisi belum menemukan pelaku? Tentunya kita harus ada kehati-hatian. Karena ketika kita menentukan tersangka, berarti itu harus kita pastikan bahwa yang bersangkutan berbuat suatu kejahatan pembunuhan pada saat itu. Kasus pembunuhan Subang melibatkan sejumlah nama yang kini sedang dalam penyidikan polisi. Di antaranya Yosef, suami dan ayah korban, Yoris, kakak dan anak korban, Danu, keponakan korban, dan Mimin, istri kedua Yosef. Fakta lain yang menarik adalah munculnya sosok Banpol bernama Uci yang hadir di lokasi. Sejumlah keterangan yang dihimpun tim Delik menyebut Uci meminta Danu untuk masuk ke TKP dan melakukan sejumlah pembersihan. Iya, sosok Banpol ini kami semua kuasa hukum meyakini ada, karena memang kejadian itu ada, gitu loh. Kejadian itu ada pada saat Danu diperintahkan sama keluarga untuk menjaga TKP, maklum ya karena baru 1 hari kejadian ya. Nah itu dia jaga, tiba-tiba ada Banpol yang masuk, sempat difoto juga dan sempat direport kepada Pak Yoris waktu itu. Dan kita juga tim hukum juga sudah punya bukti, ada rekaman pengakuan dan lain-lain. Sehingga kami yakini bahwa kejadian Danu memasuki TKP yang diperintahkan oleh Banpol itu ada. Isu keberadaan Banpol di lokasi memang memunculkan penuh tanda tanya. Bagaimana bisa seseorang selain penyidik memasuki TKP? Pengakuan Danu kepada kami, Banpol yang diduga bernama Uci mendatangi lokasi dan diketahui oleh Danu. Siapa sih sosok Banpol yang meminta kamu tuh untuk membersihkan TKP? Sosok itu Danu juga kurang tahu gitu. Yang jelas Danu di TKP disuruh sama Yoris kan gitu. Tiba-tiba datang Banpol gitu. Bahkan menurut keterangan Danu, sosok Banpol tersebut meminta Danu untuk membersihkan area TKP, salah satunya kamar mandi. Bahkan saat itu Danu menemukan 2 alat yang sangat erat hubungannya dengan kasus pembunuhan ini. Danu masuknya dari pintu belakang atau dari pintu depan? Pintu belakang. Yang bukain Banpol. dia megang kuncinya juga? Betul. Banpolnya megang kuncinya? Iya. Keberadaan Banpol di lokasi sempat diabadikan oleh Danu. Jika memang benar adanya, lantas mengapa pihak kepolisian enggan mendalami keberadaan sosok Banpol ini? Sayangnya pihak Polda Jabar tak bernyali memberikan respon soal keberadaan Banpol dalam kasus pembunuhan Subang. Berlarut-larutnya kasus pembunuhan Subang diduga karena minimnya alat bukti. Kepada kami, Benny Mamoto yang malang melintang menangani berbagai kasus kriminal dan kini bergabung di Kompolnas menjelaskan mengapa kasus pembunuhan Subang hingga kini belum terungkap pelakunya. Ibu dan anak yang dibunuh di Subang, itu saya ditanya kan gimana. Saya langsung cek ke tim yang menangani, sampai ke lapor pun saya tanya ada masalah apa. Pak, saksi minim. CCTV sudah dibuka tetapi belum bisa mengungkap identitas karena jaraknya agak jauh dan kabur. Kemudian ditemukan 50 lebih DNA di TKP. Banyaknya DNA di TKP pembunuhan Subang diduga karena terkontaminasinya TKP oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Artinya ada beberapa orang selain penyidik ikut masuk di TKP bahkan melakukan pembersihan.
Kalau ada polis lain segera dibuat polis lain. Kalau tidak ada polis lain dibuat barrier apapun, bisa benang, bisa rafia, bisa tali. Yang penting untuk membatasi area tersebut agar apa? Agar TKP itu benar-benar bisa dijaga keutuhannya, keasliannya. Tidak ada orang keluar masuk. Bahkan polisi pun sebisa mungkin jangan masuk ke TKP. Kecuali polisi yang melakukan olah TKP. Karena sering sekali, mohon maaf, rekan-rekan penyidik datang ke TKP, tapi di TKP malah misalnya merokok. Nah, rokok inilah nanti jadi barang bukti baru. Yang seharusnya kita sudah bisa mengarah ke tersangka, tapi karena rokok ini yang dibawa oleh penyidik, akhirnya jadi apa? Rokok DNA Mr. X. Publik hingga kini menunggu hasil dari penyelidikan siapakah pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Fakta adanya orang-orang yang leluasa masuk ke TKP seharusnya menjadi evaluasi jajaran Polda Jabar. Jika tak juga terungkap, bukan tak mungkin akan menimbulkan keresahan warga sekitar karena pelaku masih bebas berkeliaran.